Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semangat hari ini? Semangat. Kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Pagi semangat gitu ya. Oke? Oke, semangat pagi. Pagi semangat. Oke, baiklah ya. Anak-anak, kita bertemu lagi hari ini. Hari Rabu kita akan belajar seperti yang sudah Ibu tampilkan, yaitu teks deskripsi, melanjutkan dengan materi yang sebelumnya. Baik, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Silakan KM-nya dipimpin. Ya. Iya, boleh. Duduk yang rapi. Siap. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Rabbana berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik, kita lanjutkan. Silahkan dilihat kiri kanannya. Siapa yang hari ini berhalangan hadir? Siapa saja? Bentar, Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Aditya. Adit kenapa? Adit sakit. Siapa? Khaira. Khaira kenapa? Khaira sakit. Siapa lagi? Bilal. Vila. Oh, Vila yang kemarin izin sakit ya? Oke, Vila. Siapa lagi? Maeza sakit. Siapa lagi? Sudah? Oke, baik, kita doakan rekan-rekan kita yang sakit, semoga lekas diberikan kesehatan ya. Amin. Baik. Nah, sekarang silahkan berdiri dulu. Berdiri. Ya, silahkan berdiri, dicek bajunya ya, dicek kerapihan bajunya apakah sudah rapi, dicek kanan kiri kolong mejanya apakah masih ada sampah, silahkan dicek dulu ya. Kalau sudah, silahkan duduk kembali. Oke, sudah rapi ya, masih pagi, masih ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak, melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar ya, apa itu teks deskripsi. Ada yang masih ingat? Teks deskripsi itu apa sih? Teks apa, Nis? Teks yang? Mendeskripsikan sesuatu. Mendeskripsikan itu apa kata kuncinya yang kata Ibu? Menggambarkan suatu hal ya, apa saja yang bisa dideskripsikan? Objek, apalagi benda, apa ya, makhluk hidup, banyak ya yang bisa dideskripsikan bahkan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, pada hari ini apa yang akan kita lakukan bersama, yaitu kalian dapat menuliskan kalimat deskripsi sederhana menggunakan kata konkret. Apa itu kata konkret? Nah, nanti kita akan belajar bersama ya. Nah, kata konkret ini nanti kalian akan tuliskan setelah kalian mengamati objek.
objeknya nanti akan Ibu perlihatkan ke kalian melalui media AR atau augmented reality. Jadi nanti akan dibagikan kartu pintar di setiap kelompoknya. Setiap kelompoknya sudah membawa handphone, 2 handphone tiap kelompok sudah? Oke, berkuota tidak handphonenya? Oke, berkuota ya, harus berkuota karena membutuhkan akses internet. Oke, baiklah. Nanti di akhir kalian menempelkan hasil karya tulisan kalian di tempat yang sudah disediakan, gitu ya, di setiap kelompok. Paham sampai sini alur apa yang akan kita laksanakan? Oke, ya. Nah, dimensi profil lulusan atau apa sih yang diharapkan terlihat dari kalian hari ini? Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kolaborasi, karena ini ada pekerjaan yang harus dilaksanakan berkelompok, jadi harus muncul ya rasa kolaborasi kalian. Kemudian adalah penalaran kritis. Nah, sekarang perhatikan dulu gambarnya. Ibu punya gambar. Nah, gambar apa ini? Nah, ada yang pernah ke Padang langsung? Atau ada Bu, aku mah sukanya masakan Padang aja, gitu ya? Oke, ini adalah rumah gadang. Dari mana asalnya? Padang itu Sumatera bagian mana? Barat, ya. Oke, ini adalah rumah gadang. Nah, objek ini ya dibuat melalui AR atau augmented reality, ya. Jadi objeknya langsung muncul di hadapan kalian, gitu ya. Nah, nanti Ibu akan bagikan kartu pintar ke setiap kelompoknya. Nanti kalian scan apa objek yang kalian dapatkan. Kita kecilkan dulu. Nah, apa objek yang kalian dapatkan, nanti akan muncul objeknya apa. Misalnya kalian, Bu, aku dapatnya kucing ya, selain rumah ada kucing, ada juga pakaian adat, atau misalnya ada juga yang mendapatkan alat musik gitu ya. Jadi nanti selain kalian mendapatkan gambarnya, ada juga suaranya. Ya, ingat kalau teks deskripsi itu ya harus menggambarkan 5 indera. Apa saja 5 indera itu? Penglihatan, terus penciuman, pendengaran, perasa, dan peraba. Oke, baik seperti itu ya. Nanti di gambarnya kalian bisa klik di layar handphone kalian, akan ada penjelasannya. Misalnya ini atap rumah gadang itu namanya gonjong. Nah, gonjong itu yang berbentuk melengkung, runcing seperti tanduk kerbau. Nah, gonjong ini melambangkan semangat, keberanian, dan juga identitas suku Minangkabau. Misalnya seperti itu ya. Ini contohnya. Nanti akan kalian jumpai di dalam AR yang Ibu bagikan melalui kartu pintar. Jadi nanti ada penjelasannya juga. Ya, makanya Ibu instruksikan kalian 2 handphone, jadi supaya kebagian, saling bergantian melihatnya. Oke? Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, tadi apa yang kalian lihat dari objek tadi? Apa tadi objeknya? Rumah gadang. Oke. Kemudian, tadi gimana sih bentuknya? Bentuknya? Rumahnya panjang, atapnya runcing. Seperti apa tadi? Seperti tanduk kerbau. Warnanya coklat. Tadi ada musiknya. Itu musiknya instrumen daerah mana ya? Ya, daerah Padang ya. Kemudian ukuran rumahnya kira-kira kecil atau besar? Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada teman kalian, ketika kalian menceritakan rumah gadang tanpa bantuan gambar tadi, bisa tidak kalian kira-kira menjelaskannya? Tanpa bantuan gambar bisa nggak? Bisa. Caranya dengan deskripsi. Ya, apa yang harus kalian deskripsikan? Yang pertama adalah
bentuk dari segi penglihatan kalian. Tadi kalian ceritakan misalnya Dava lagi ngobrol nih sama Karsya ya. Lalu kata Dava, Karsya, kamu tahu nggak rumah gadang? Karsya jawab, aku nggak tahu rumah gadang kayak gimana, Dava. Nah, Dava menjelaskan ya, rumah gadang itu dari suku apa tadi? Padang atau Minangkabau. Bentuknya panjang dan besar. Warnanya coklat. Ada ornamen-ornamennya, Karsya. Lalu bentuk atapnya runcing seperti tanduk kerbau. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang tidak tahu objeknya seperti apa, bisa dijelaskan melalui teks deskripsi atau dideskripsikan. Atau contohnya gini, misalnya Miss Rina mau main ke rumahnya Ayah ya, misalnya nggak tahu nih rumahnya Ayah di mana, kira-kira Ayah mendeskripsikannya gimana? Patokan rumah Ayah gimana ke Miss Rina? Gimana? Di bundaran Kelari. Oh, dari bundaran Kelari terus lurus, terus Ada Alfa belok. ada Alfa, ada gang di samping Alfa belok. Patokan rumahnya yang warna apa? Warna apa ya? Oh, rumah aku yang warna oranye berpagar, misalnya di depannya ada bunganya ya, misalnya seperti itu. Nah, itu kan dideskripsikan ya. Jadi teks deskripsi juga bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam saya menanyakan alamat atau menanyakan misalnya suatu tempat ya, bisa digambarkan melalui teks deskripsi. Nah, ini ya yang tadi ya, coba misalnya ketika teman kalian menceritakan tentang sepeda baru ke teman kalian, terus kalian hanya bilang sepedaku bagus. Nah, kata bagus kan itu masih abstrak ya. Apa sih yang bagus? Bisa jadi misalnya bagus menurut Royanti itu berbeda dari bagus menurut Aisyah. Kalau menurut Aisyah mah kayaknya sepeda Royanti kurang bagus deh. Nah, untuk mendeskripsikan kata bagus itu berarti kalian harus menjabarkannya atau mendeskripsikannya, menggambarkannya. Misalnya sepedanya merah dengan rodanya besar, ada keranjangnya di depan ya. Jadi teman kalian bisa langsung mendeskripsikan, oh sepedanya di bayangannya warna merah, kemudian rodanya besar, ada keranjangnya, seperti itu ya. Daripada kalian bilang sepedaku bagus, kan itu masih abstrak ya. Bisa jadi bagus dalam pikiran Royanti dan bagus dalam pikiran Aisyah itu berbeda, seperti itu ya. Jadi harus jelas. Nah, ini ya, teks deskripsi itu suatu teks yang menggambarkan objek ya dengan konkret ya, dengan kata konkret. Kita akan belajar dulu kata konkret sebelum ke materi-materi yang selanjutnya. Jadi, kata konkret itu berhubungan dengan panca indera, seperti itu ya. Nah, tujuannya agar pembaca atau pendengar kalian itu seolah-olah dapat melihat, seolah-olah dapat mendengarkan, atau merasakan langsung objek yang dideskripsikan. Seperti tadi ya, ketika misalnya ibu memperlihatkan rumah gadang, mendeskripsikan rumah gadang, kalian langsung terbayang tidak di bayangan kalian? Ya, atau sepeda merah beroda dan berkeranjang di depannya langsung kebayang nggak di bayangan kalian? Nah, seperti itu ya. Jadi pendengar atau pembaca seolah-olah bisa langsung merasakannya. Seperti itu. Nah, ini ya yang tadi ya. Dari kata abstraknya misalnya bunga itu indah. Nah, indah itu apa? Apa yang dimaksud indah? Nah, jadi bunga itu dengan kata konkret ya, indahnya itu karena berkelopak ungu, daunnya hijau tebal dan beraroma lembut. Misalnya seperti itu. Jadi dideskripsikan ya. Dari penglihatannya kan ada warnanya ya, kelopaknya warna ungu. Daunnya hijau tebal ya. Kalau tebal biasanya bisa dirasakan juga oleh kalian. Kemudian beraroma lembut dari penciumannya. Seperti itu ya. Nah, jadi kata konkret itu yang bisa diamati oleh panca indera. Kita lanjut. Nah, kenapa sih kalian hari ini harus belajar tentang kata konkret?
Nah, karena yang pertama untuk membuat komunikasi lebih jelas. Yang tadi Ibu bilang ya, ketika misalnya kalian bilang sepeda itu bagus, kan itu masih abstrak ya. Jadi agar lebih jelas. Kemudian melatih kepekaan. Jadi kalian akan lebih peka nih, akan lebih detail gitu ya, akan lebih mendetail ketika menjelaskan suatu hal, menjelaskan suatu objek. Nah, berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi Ibu katakan misalnya lagi nanyain alamat nih ya, stasiun Kosambi itu di mana? Nah, bisa kan ya naik angkot warna biru ya ke arah Cikampek, lalu nanti turun di depan toko berwarna hijau, ada gang masuk ke dalamnya, misalnya seperti itu ya, dijelaskan oleh kalian. Kemudian yang terakhir adalah bekal untuk menulis teks deskripsi yang lebih kompleks ya, karena ini kita masih awal permulaan jadi masih sederhana. Nanti akan kalian juga melakukan menulis teks deskripsinya lebih kompleks daripada hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, duduknya sudah berkelompok? Oke, sudah berkelompok. Kelompok satu di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baiklah. Ya. Nah, jangan lupa kesepakatan kelas kita hari ini ya, kesepakatan kelas kita yang pertama tepat waktu. Ya, tadi kita alhamdulillah sudah tepat waktu ya. Jadi nanti pun diakhirinya harus tepat waktu. Kemudian saling menghargai. Ya, kalau ada rekan kalian yang sedang berbicara mohon didengarkan ya pendapatnya seperti itu. Kemudian kalau ada yang ingin berpendapat, ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Dan yang terakhir harus terus menjaga kesehatan atau kebersihan di ruangan ini ya. Oke, baik. Sekarang Ibu punya nyanyian dulu. Kita nyanyi dulu ya. Oke, boleh berdiri semuanya. Ini nyanyian sudah pernah di MPLS ya, sudah pernah Ibu sampaikan. Kita ulang-ulang. Ulang-ulang. Sebentar. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, kalau tak istirahat, aku adalah anak Indonesia hebat. Mari beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, kalau tak istirahat, aku adalah anak Indonesia hebat. Sekali lagi ya. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, kalau tak istirahat, aku adalah anak Indonesia hebat. Mari beribadah olahraga, belajar dengan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, kalau tak istirahat, aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silahkan boleh duduk kembali. Baiklah, ya kita lanjutkan. Nah ini, Ibu jelaskan dulu apa sih definisi dari kata konkret atau kalimat konkret nanti yang akan kalian buat ya. Jadi kalimat yang menggambarkan sesuatu secara
lebih nyata dan lebih spesifik, lebih detail. Yang tadi Ibu bilang, misalnya ketika dibilang bunga itu indah, nah indahnya itu seperti apa? Dijabarkan oleh kalian ya, sehingga mudah untuk dibayangkan oleh pembaca. Nah, kalimat ini menyajikan informasi yang jelas tentang objek yang bisa dirasakan oleh panca indera. Seperti itu ya. Contohnya yang tadi. Nah, bunga mawar merah itu memiliki kelopak yang lembut. Kalau lembut berarti dari indera apa? Meraba ya. Dan wangi yang semerbak. Nah, itu dari indera apa? Oke, memenuhi ruangan dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan flashcard atau kartu pintarnya ke setiap kelompok. Silahkan. Ini ke belakang nih, Punten. Nah, ini boleh. Ini boleh. Nah, silahkan boleh di-scan pakai barcode-nya sambil saya membagikan LKPD hari ini. Nah, ini LKPD-nya ada yang bertugas bagi tugas mengisi LKPD juga. Ada yang berbagi tugas mengerjakan LKPD juga ya, hasil dari pengamatan kalian gambar yang sudah di-scan. Sudah bisa di-scan? Di-scan, coba di ini. Nah, ini pindai kode QR di situnya ya. Coba. Agak dicerahin layarnya, coba. Layarnya agak dicerahin. Layarnya dicerahin. Coba. Sudah bisa di-scan? Layarnya dicerahin. Gak usah pakai flash, bukan di foto, di scan QR. Mana ada mana? Coba Ibu minjem dulu handphonenya. Kita scan QR dulu. Udah ada? Coba di handphonenya Al. Oke. Coba mana markernya? Ininya. Ini namanya marker ya. Jadi sinyalnya harus ada. Baru dinyalain datanya. Ada yang melihat ini juga ya LKPD, apa sih yang harus dikerjakan di LKPD? Coba LKPD-nya dilihat. Nah, kamera tracker. Ada sebentar. Marker.
Nah, ini suaranya mana sih? Ini ya. Nah, kamu misalnya yang megang ininya. Nah, kamu sorot ininya. Megangnya gini. Nah, silau. Nah, ini bisa dibesar kecilkan. Nah, coba ya. Ini bisa dipencet yang ininya. Ini apa sih penjelasannya? Ya, ini apa penjelasannya tuh? Ada kan? Ini ada penjelasannya. Coba. Coba, udah berhasil belum? Itu gimana? Scan marker. Pegang gini aja dulu. Nanti kalau udah ada baru kasih tahu ibu lagi. Bisa nggak yang ini? Mana coba? Mana handphonenya? Untuk nyekennya pakai apa ini? Scan-nya. Google Lens. Kamu coba ada scan QR nggak ini handphonenya? Nah, ini pindai. Udah muncul belum? Nah, di play. Nah, bisa diperbesar, diperkecil itu pakai tangan. Nah, ada suaranya, itu diperbesar berarti volumenya. Suara apa itu? Suara gong. Nah, ini udah nih. Nih satu orang yang megang ininya, coba pegang markernya sama yang di sini. Nah, ini yang lihat, kamu berarti ke sini, ke arah sini. Berdiri lihatnya. Ini markernya kamu pegang gini. Nah, ini gambar apa? Gajah. Nah, ini ada suaranya. Nah, diam yang pegang markernya. Nah, bisa digedein, bisa dikecilin. Nah, ini ada bagiannya. Apa bagiannya tuh? Coba nih sama kamu. Ya, sok. Siapa yang mau nyobain ke sini? Bisa yang ini? Bisa. Oke. Gongnya ada bagiannya ya. Pakai handphone yang udah bisa aja yang ini. Yang ini sudah bisa? Sudah. Coba di-scan. Sudah. Oh iya udah. Rumah apa ini? Oh, rumah tongkonan. Coba dilihat dari warna dan lain halnya. Ini ada musiknya. Udah bisa? Ada suara kucing. Agak jauh. Udah ada yang berhasil belum tadi? Scan marker, klik scan marker. Nah ini. Bentar, jangan dulu dipindahin, Neng. Pegang sama kamu fotonya. Yang pegangnya jangan gitu tuh, jangan dihalangin kameranya. Tuh.
Lucu. Nah, ini bisa digedein, dikecilin. Udah. Nah, kalau sudah berhasil coba diamati ya warnanya apa ya yang ada di situ. Coba langsung diisi di dalam LKPD-nya. Bentuknya seperti apa? Coba. Iya, warnanya apa itu? Iya, warna pinggirnya apa? Oh, coklat. Itu biasanya terbuat dari apa ya? Logam ya? Oke. Udah berhasil? Ada nggak? Musiknya udahan itu teh. Udahan Bu. Capek dia. Apa? Ini gimana? Nah, ini kan gajah ya. Iya. Nah, coba ada suaranya kan? Nah, ini warnanya gajah warnanya apa tadi yang kalian lihat? Abu-abu. Ya, berarti tulis abu-abu. Bentuknya Besar. besar. Coba. Bentuknya kalau gajah seperti apa ya? Bentuknya Bulat. bulat. Kehalangan tangan. Nah, bentuknya bulat. Tulis. Siapa yang bagian ini LKPD-nya? Kecilin. Nah, ukurannya kalau gajah Besar. besar. Terus suaranya gimana tadi? Suaranya? Gimana? Nyalain suaranya lagi. Tadi suaranya seperti apa? Seperti gimana? Kayak trompet ya suaranya. Nah, gitu. Terus itu apa yang terakhir? Tekstur. Kita lihat tekstur kulit gajah gimana? Kasar, betul. Kayak gitu ya, tinggal ditulis. Sok. Suaranya yang tadi. Ini udah di Oh, nggak apa-apa yang tadi aja kayak tadi. Ada nyanyiannya. Scan lagi berarti. Nggak apa-apa tadi scannya lagu apa itu? Lagu Batak kan? Ditulis suaranya. Nah, ini kalau gong tadi suaranya gimana? Coba ditulis di LKPD-nya. Yang dekat banget. Yang dekat. ini nggak kepotong. Dikecilin gambarnya digitu. Coba ya Allah jadi. Nah, bentuknya kayak gimana itu? Bulat, persegi panjang, kotak, atau gimana? Nah, itu. Dan juga bagian Coba ditulis. Yang ini udah melihat belum bentuknya? Oh, udah, oke.
Langsung ditulis di sini aja, di LKPD-nya aja. Latihan Ada suaranya nggak itu? ada Gimana suaranya? kucing. Meow. Itu namanya suara kucing. Iya, meow gitu. Meow. Au. Meow. Miau atau meow? Meow. Meow. Warnanya apa ini warnanya? Ya, coklat ada apanya ini? Ya, garis-garis Nah, ada garis-garisnya. Garis-garisnya warna apa? hitam. Nah, hitam. Ini oranye, ini coklat. Iya. Kayak warna Ayo tulis langsung. coklat ya. Ini coklat semua ya garis-garis. Udah aku udah. Itu bisa ada lagunya. Ada. Di scan ulang. Terus tadi ini bentuknya apa? Panjang. Bulat? Apa kotak? Panjang. Apa oval? Panjang. Panjang oval ya. Ukurannya kalau kucing besar atau kecil? Sudah. Sedang. Terus teksturnya? Lembut halus ya bulunya. Oke, berarti tuliskan. Tuh. Oh, ini mah menikmati lagunya ya. Dan memiliki bentuk seperti lengkung. Selendang mungkin. Ya, ada itu yang bajunya Bu. Oh, bajunya gimana? Oh, kayak di ini selendang ya digituin. Dan memiliki baju ya bisa gini. Ini mah menikmati lagunya jadinya. Memiliki baju seperti tangannya. Oke, ciri-cirinya sudah ditulis di LKPD. Ayo ditulis ciri-cirinya, tulis dulu. Warnanya apa itu? Warna emas. Di sampingnya ada warna apa? Coklat. Oke, berarti penyangganya warna coklat kayu. Kemudian itunya bentuknya bulat. Nah, terus ukurannya gimana kalau gong? Gong ukurannya besar atau kecil? Besar. Kemudian suaranya gimana tadi? Nah, suaranya tadi dituin. Nah, kalau teksturnya kalau kalian nih bayangkan megang gong, teksturnya gimana? Keras. Nah, berarti ditulis. Oke, tulis ya. Ada yang sudah selesai menulis ciri-ciri kata konkret? Isi tabelnya udah beres? Ayo langsung diisi. Suaranya nggak ada. Tadi kan ada suaranya, berarti suaranya seperti apa tadi Ibu bilang? Nah, gitu. Boleh tulis nggak? Boleh. Sok sendiri tapi ya. Ayo yang sudah mengisi tabel ciri-ciri deskripsinya nanti Ibu akan bagikan sticky note. Halo, dengarkan dulu. Ya, yang nanti sudah selesai menulis ciri-ciri dalam tabel ciri-ciri objeknya, nanti akan Ibu bagikan sticky note ke setiap orang di dalam kelompoknya. Nah, kalian tuliskan kalimat konkret ya menurut kalian setiap orang. Nanti kalau sudah selesai boleh ditempelkan ya. Kelompok 1 tempel di sini, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Nanti di akhirnya dipresentasikan atau dibacakan, ada perwakilan kelompok yang membacakan hasilnya.
Ya, oke, sok diisi dulu. Udah beres? Nah, itu jangan dulu diisi, berarti udah beres. Ini berapa orang? Udah? 9. Bagi-bagi. Iya, per orang. Langsung kalimat konkretnya, misalnya tadi berwarna apa, ya. Yang tadi. Langsung kalimat konkretnya. Sudah? Tabelnya diisi? Sedikit lagi. Oke, silakan dilengkapi dulu. Apa? Tabelnya udah? Oke, berarti ini diisinya di sini aja. Oke. Kalimat deskripsinya ini berapa orang? 7 orang. Kita pakai warna biru. Dioper sayang. Oke. 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang dituliskan kalimat deskripsi konkretnya. Kalimat konkretnya. Misalnya tadi kucingnya warna apa, suaranya gimana, ya. Berapa? 80. Hah? 80. Oh, oke. Ukurannya besar. Ukurannya besar. Mau dideskripsikan. Heeh. Nah, nanti berarti nggak boleh lihat kan? Nggak boleh lihat apa? Ini ya. Boleh lihat lagi. Boleh. Tapi jangan pakai aplikasi lain gitu ya. Pakai aplikasi ini aja. Pakai HP yang udah bisa berhasil. Bunyinya gong, panjang dan bergema. Nah, tuh bunyinya tadi kan bergema ya. Terus gimana? Gong. Biar Gong. panjang. Kayak di itu. Titik gong gitu. Titik ke atas. Tanda kutip. Oke, ayo ditulis dulu. Itu yang Nomor berapa? Kenapa? Nanti terakhir. Ini aja dulu, tulis aja dulu ininya. yang ini mendeskripsikan Dengan kata konkret tadi. Jadi warnanya gimana, suaranya gimana, teksturnya gimana, yang berhubungan dengan panca indera pokoknya. Panca indera, 5 indera. berarti di situ dengan 3 indera. Iya, coba aja dulu. Nanti kan yang kalian akan dibagi sticky note kalau udah selesai, baru itu masing-masing oleh kalian. Sekarang ini diskusikan berkelompok dulu. Itu apa coba? Apa coba? Berwarna. Nah, gitu udah tinggal ditulis. Apa? Objeknya yang tadi di scan. Nanti kalau satu orang udah disalin ke yang tadi nomor 2. Kalau nggak cukup di bawahnya aja. Apa? 9
semuanya harus sama juga. Enggak, beda-beda. Jadi kalau yang sudah dibagi sticky note beda-beda jawabannya ya. Jadi tiap orang boleh berbeda. Terserah misalnya kamu mau dari segi penglihatan. Nah, sesuai imajinasi kalian. Kucing. Kita gambarnya gitu kan. Gambarnya tetap kucing. Bebas. Yang tadi. Suara musiknya tadi suaranya gimana menurut kalian? Musiknya tadi suaranya kayak gimana? Carian. Itu kayaknya dari adat mana ya musiknya? Adat mana tadi musiknya? Coba di-scan lagi musiknya tadi adat mana? Rumah tongkonan tuh dari mana sih? Ada loh tadi ada yang nyanyinya kedengeran dari daerah mana? Coba dengerin. Coba gedein. Bukan. Nah, itu dari mana tuh? Nah. Kamu kan emang kayak gajahnya ya. Ada teks kedua belum? Tuh, terus teksturnya boleh dari tekstur. Suara boleh. Suaranya gimana tadi? Trompet. Nah, kayak trompet ya. Ya, boleh. Konkret itu dihubungkan dengan panca indera yang tadi Ibu jelaskan. Misalnya tadi gong, warnanya apa? Nah, berarti objek itu atau gong itu berwarna emas gitu. Terbuat dari logam. Lalu ada kayu penyangganya berwarna gitu. Teksturnya kasar, keras gitu. Suaranya gitu, bergema gitu, dijelasin. Ayo ditulis. Ayo tadi Bentuknya gimana bentuknya tadi? Bulat. Saya gede Nah, kalau sudah selesai ini kan bareng-bareng ya satu kelompok. Nanti setiap orang membuat ya, tapi harus berbeda atau sesuai imajinasi kalian. Gitu. Kata konkretnya atau kalimat konkretnya. Ya, berapa orang ini? Bagiin, dioper-oper. 9. Ya, sebentar. Buat dulu di lembar keduanya ada kalimat. Nah, itu nomor 2-nya ada kalimat konkretnya. Coba dibuat dulu, misalnya warnanya apa, bentuknya gimana, kaitkan dengan panca indera. Ini mah menikmati lagunya Rival. Ayo langsung dituliskan kalimatnya. Dari segi penglihatan gimana?
Segi tadi penglihatan warnanya apa? Ada motifnya nggak tadi? Motifnya warna apa? Warna kuning, putih, merah ada nggak? Oke, nah tuliskan langsung jadi satu kalimat. Terus kalau dari bentuknya tadi bentuknya warna gimana? Persegi panjang. Kira-kira besar atau kecil? Besar. Kayak gitu, tinggal dituliskan. Ayo, yang tulisannya terbaca. Apa? Oh belum. Bilang dong. Alah jatuh. Nah ini yang kelompok, nanti yang ada yang individu. Yang kelompok dulu sok, selesaikan dulu. Penyangga gong, penyangga alat musik gong. Terbuat dari apa penyangganya? Oke, warnanya apa? Kasih makan. Sambil yang kelompok, nanti ada yang individu. Yang individu sesuai dengan imajinasi kalian, ya. Kaitkan dengan 5 objek. Misalnya kamu mau indera penglihatan, kamu mau indera pendengaran, kamu mau indera bentuknya gimana, gitu ya. So, dioper-oper saya. Apa? Boleh, warna juga sama juga boleh, tapi kalimatnya berbeda. Ada yang belum? Ayo Han. Oh, udah itu mah nanti terakhir. Oke. Nah, ini kan sudah per kelompok ya. Nanti ini buat individu per orang ya, sesuai dengan imajinasi kalian. Jadi menurut kalian tadi kalau dari penglihatan gimana? Jadi satu orang satu indera aja. Milih ya, mau apa gitu ya. Misalnya kamu dari penglihatan, kamu misalnya dari pendengaran, kamu dari perabanya gimana gitu ya. Kayak gitu. Bu, boleh nggak misalnya sama-sama penglihatan boleh, tapi kalimatnya harus berbeda ya. So, bagiin ke temannya. Dari yang gajah itu. Iya, dari yang gajah. Rusak itu. Iya. Ini yang ini aja sayang. Itu jelek. Ini nempel ya, Bu ya? Ini aja yang ini. Ada lem kok di Ibu. Ayo. Ini bunga. Ukirannya apa bentuknya? Apanya? Boleh. Di nomor 3 berarti. Jangan lupa yang individunya juga dikerjain ya. Bunganya warna apa itu ukirannya? Nah, warna keemasan berarti.
Coba aja. Nah, udah. Oke, temennya ada yang belum? Coba dicek temennya. Cek anggota kelompoknya. Udah. Oke, di sininya udah belum? Dipakai nama nggak? Ini ya, salin ke sini. Ada yang disalin ke sini. Ada nama. Pakai nama, pakai nama. Salin ke sini. Siapa yang mau disalin ke situ? Oh iya. Atau dibuat lebih pendek juga boleh. Ini dikasih nama boleh? Boleh kasih nama. Apa yang mau berjalan ke satu? Satu. Ayo punya Ninis aja. Oke, ada yang sudah? Oh, udah. Boleh ditempel. Itu kelompok 1 di sana. Ini nggak ada yang tahu. Ini nih ada ini nih. Boleh. Ayo yang udah langsung tempel. Yuk, ES. Yuk. Oh, boleh. Oh, bagus bawa lem sendiri. Oh, bagus. Boleh tambahin. Biar tampak. Ada lagi kelompok yang udah? Belum. Ayo dikerjain dulu. Boleh namain. Boleh namain. Nama panggilan aja. Kelompok 5 berarti tempelnya di sana. Kenapa? Gimana? Satu aja, satu indra aja. Tapi boleh berbeda, misalnya Arsya misalnya penglihatan, terus Ripat misalnya apa dari pendengaran gitu. Terus Dava misalnya dari teksturnya gimana. Tapi sama juga boleh. Untuk boleh. Boleh kasih nama panggilan. Apa? Bu, ini kalimat konkretnya boleh berapa, Bu? Satu aja. Bu. Udah belum kelompok yang temen yang lainnya? Tungguin. Oke. Aduh, mending harus rapi. Bener ini mah Bapak seksi kebersihan. Jangan bagus aja. Nah, ini selesaikan dulu. Udah? Boleh kasih nama, boleh enggak? Udah selesai semuanya? Nah, dilem belakang ya. Nah. Nggak apa-apa. Satu kalimat aja. Tidak bisa dipikir. Tempelin di kelompok 2. Ini yang nggak usah ditempel. Kelompok berapa? Oke. Nih. Ntar saya. Kurang. Dah. Sesuai kelompoknya ya. Ayo ditempelin, Rifat.
Tar dulu. Sesuai kelompoknya. Udah kelompok 3. Yang udah boleh tempel. Tempel. Ayo yang udah boleh tempel. Apa lagi? Boleh. Kamu tuh jangan ikutin orang. Buku, ada termasuk pendapat sendiri. Iya, boleh. Yuk. Udah? Tempel. Tempel. Kelompok 1 udah semua? Udah 2? 2 udah? Oke, 3 ini nih 2 orang lagi. Sama Indra pun cuma ya. Enggak, 1 aja, 1 Indra aja. Udah, tempel. Tempel. Udah rapi. Oke, baik, sudah semua? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kalian mempresentasikan, Ibu punya ice breaking dulu ya. Silakan berdiri dulu. Berdiri dulu, kasih agak jarak temannya. Oke, kita akan joget dulu arah sam-sam ya. Nah, oke, siap ya? Ikuti. Ya. Lebih cepat lagi.
kita presentasi hasil. Apa? Belum tempel. Oke, ya. Silakan kelompok 1 maju semua. Perwakilannya nanti membacakan. Nggak usah langsung baca di sana. Sok, berbaris dulu. Ya. Nanti ada satu orang nih yang juru bicara sebelah sana. Nah. Oke, silahkan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari penglihatan tes deskripsi. Dan sini saya sebelum memulai presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan dari kelompok 1. Di paling pojok ada kawan saya yang bernama Tasya. Dan sini ada Kakak. Dan saya sendiri Muhammad Asraf pertama. Saya Haikal. Saya Kayla, saya Winda, saya Putri, Saya Alia. Dan itulah anggota kelompok 1. Oke, silahkan perwakilannya. Ya, dibacain aja langsung. Oke, menurut kami. Menurut kami baju adat Batak, Oh, tadi apa objeknya? baju adat Batak. Oke. Menurut kami baju adat Batak mempunyai baju yang pendek dan memakai celana seperti sarung di atas mata kaki. Baju adat Batak memakai penutup kepala atau berhurang merah. Baju adat Batak memiliki Bacain 3 aja, Al. putih, hitam, memiliki tekstur keras agak tebal dan ornamennya berwarna emas. Baju khas Batak mempunyai warna merah, putih, dan hitam dan memiliki ornamen yang berwarna emas. Oke. Tekstur ada nggak tekstur? Tentang tekstur? Bentuk? Baju adat Batak memiliki tekstur tebal dan agak kasar. Baju adat Batak mempunyai hiasan berupa kain selempang di bahu dan teksturnya kain ulos bermotif khas berasa tebal dan agak kasar. Oke, udah. Oke, silahkan ditutup. Terima kasih. Dan saya itulah presentasi anggota kelompok 1 yaitu tentang baju adat Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan. Silahkan kembali. Kita tepuk keren dulu ya. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Gitu ya. Oke, silahkan kelompok 2. Kelompok 2. Oke, siapa yang mau memperkenalkan dirinya? Salam dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan gajah. Apa objeknya? Oke, silahkan ada yang membacakan. Ayo silahkan. Ayo Jido, silahkan dibacakan Jido. Ya, dipilih aja mana yang mau dibacakan. Menghadap gini, hadapnya gini. Nah, sambil baca. Ayo dibacakan. Iya, silahkan dipilih dibacakan. Gajah memiliki suara seperti trompet. Oh, gajah memiliki suara seperti trompet katanya. Lalu apa lagi? Terkadang memiliki suara yang berbeda. Oh, terkadang suaranya berbeda. Terus warnanya ada nggak dijelasin?
Kulit gajah berwarna abu-abu. Oke, kulit gajah berwarna abu-abu. Teksturnya? Kulit gajah itu kasar. Oh, bertekstur kasar ya. Kemudian besar, kecil? Gajah berukuran besar. Oke, gajah berukuran besar. Oke, silahkan ditutup. Oke, tutup silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, silakan kelompok 3. Pegang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 dan saya akan mempresentasikan Hasil diskusi hasil diskusi kami. tentang alat musik gong. Oke, silahkan dibacakan di sini. Oke, silakan Raffi. Madepnya gini. Nah, itu biar enak. Gong terasa keras. Oke, terasa keras berarti teksturnya. Oke. Gong berbunyi gong. Tekstur keras dan logamnya mengkilap. Oke, berwarna Emas. berwarna emas. Kemudian Penyangganya berwarna coklat. oke, penyangganya berwarna coklat. Apalagi? Berbentuk? Bentuk bulat. Oh, berbentuk bulat. Kemudian besar atau kecil? Besar. Oke, besar. Di Oke. atas penyangganya Oke. ada ukiran berbentuk bunga berwarna keemasan. Oh, di atas penyangganya ada ukiran bunga. Silahkan boleh ditutup. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, silakan kelompok 4. Nih pegang. Ngomong saya ngomong. Ya, sok. Silakan dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok yang sudah kami diskusikan. Oke, silakan dibacakan. Kami rumah adat Oke, rumah adat Tongkonan. Boleh baca. Ukuran rumah tongkonan yaitu besar. Oke, besar. Atap pada atap Berwarna. coklat. Rumah tongkonan memiliki atap seperti perahu dan memiliki warna coklat. Rumah yang memiliki bentuk yang besar memiliki tiang yang ukuran tinggi. Atap rumah tongkonan seperti perahu. Ini memiliki lalu dibuat dari daun rimba yang berwarna coklat. Rumah tongkonan berukuran besar memiliki tekstur atap padat. Rumahnya berwarna coklat dihiasi corak berwarna merah, kuning, dan putih. Oke. Rumah tongkonan
berbentuk persegi panjang, atapnya berbentuk seperti perahu. Bentuk rumahnya, bangunan adalah persegi panjang, atap rumah tersebut seperti perahu. Oke. Bentuknya unik, atapnya berwarna merah, tangganya berwarna coklat. Oke, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Silakan kelompok 5. Nih. Neng putar. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Ya. Ini kami akan mendeskripsikan deskripsi dari Objeknya apa? objek kucing. Oke. Objek kucing. Yang keras. Objek kucing ekornya panjang, memiliki cakar yang tajam. Dia memiliki warna coklat dan mempunyai corak berbentuk garis-garis yang berwarna dua. Bulunya halus dan lembut. Suaranya lucu, yaitu miau miau, berbentuk panjang atau oval. Kucing itu ekornya panjang, mempunyai cakar yang tajam, bulunya halus dan memiliki warna coklat dan berbentuk garis-garis. Warna coklat tua mempunyai suara miau-miau seperti layaknya kucing pada umumnya, bentuknya panjang atau oval. Oke, kalau yang sama dilewat aja. Kucing matanya bulat, warnanya coklat dan memiliki garis-garis warna coklat tua, bentuknya panjang dan oval. Ukurannya sedang agak besaran. Teksturnya halus lembut, berbulu tebal dan mempunyai ekor panjang dan mempunyai kaki depan. Oke, silahkan ditutup. Ya, dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Oke, terima kasih. Baik, semuanya sudah presentasi. Bentar, saya tempel dulu. Nah, kira-kira dari hasil kita pembelajaran nih ya, apa yang dapat kita simpulkan kalau teks deskripsi yang baik itu diantaranya harus ada apa? Kalimat konkret. Kalimat konkret itu gunanya untuk apa? Untuk memperjelas, betul ya. Ya, yang tadinya masih abstrak menjadi lebih nyata, lebih jelas seperti itu. Baik. Nah, kesimpulannya jadi tes deskripsi itu yang baik ya ada diantaranya memakai kalimat atau kata konkret. Semakin detail pengamatanmu, semakin hidup tulisanmu. Jadi ketika kalian menulis teks deskripsi, semakin detail yang kalian amati, maka tulisan kalian akan semakin hidup, akan semakin mudah untuk dibayangkan oleh pembaca kalian ya. Kemudian, nah kita refleksikan apa hal baru yang kalian ketahui tentang kalimat deskripsi dengan kata konkret hari ini? Apa hal baru yang kalian dapatkan? Apa? Oh, jadi lebih paham katanya. Terus apa lagi? Apa? Mengetahui penggunaan kata. Oh, mengetahui penggunaan atau gunanya kata konkret itu untuk apa gitu ya, share ya. Oke, apa lagi? Ada lagi yang perlu dapat? Apa lagi? Ayo. Apa? Jadi kalian jadi lebih paham ya kalau dalam menulis teks deskripsi itu ya harus mendetail, salah satunya menggunakan kata atau kalimat konkret ya. Nah, apa yang ingin kalian ketahui lebih dalam di pertemuan selanjutnya, pengen ngapain kalian?
Pengen seperti apa? Ingin seperti apa di pertemuan selanjutnya? Ingin? Ingin apa di pertemuan selanjutnya? Belajar lebih banyak, Bu. Selain kata konkret, dalam teks deskripsi ada apa lagi ya? Gitu ya, betul? Nah, oke. Kemudian, nah, adakah yang mau ditanyakan? Sudah paham hari ini materinya? Kalau sudah paham, LKPD-nya boleh dikumpulkan sebagai portofolio kalian. LKPD-nya boleh. LKPD. Oke. Nah, di pertemuan selanjutnya ya, kita akan belajar tentang kalimat perincian dan juga majas personifikasi. Sudah pernah belajar majas personifikasi di SD? Nah, kita akan lebih ulas lagi di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum saya tutup hari ini, saya punya quotes dulu nih atau kalimat bijak ya. Jadi barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Itu kata Imam Syafi'i. Nah, ada lagi kata Ki Hajar Dewantara, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Mau tidak menjadi manusia yang mulia? Nah, makanya jangan bosan ya. Jangan mudah menyerah untuk belajar. Oke, baiklah ya. Kita tutup. Ada yang mau memimpin berdoa? Oke, silahkan KM. Ayo silahkan KM. Ayo KM. Setelah belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan percaya masing-masing berdoa dalam hati. Tidak diucapkan berdoanya ya. Ayo diulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Oke, baiklah ya. Saya tutup pertemuan kita hari ini. Mohon dijaga kesehatannya karena tadi ada beberapa yang sudah batuk ya. Nah, jaga kesehatannya, jangan terlalu banyak minum. Oke, Ibu tutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.